Halo, kembali lagi sama gua Putra Usaha. Hari ini gue bakalan kasih kalian tips dan trik lagi, yang mana menurut gua ini penting banget buat kalian pahami, khususnya buat kalian yang ingin terjun dalam dunia profesional, produksi iklan, ataupun juga kompro. Oke, kita langsung aja ke materi pembahasannya, di mana pada saat kalian menjadi seorang profesional, kalian harus menyusun agenda kalian dengan sangat baik. Bahkan setelah kalian susun dengan baik, pasti ada aja kendalanya sob. Dan kendala-kendala ini harus kalian atasi dengan apa? Tentu dengan pengalaman, dan juga harus tahu persiapannya seperti apa. Jika beberapa hal ini terjadi, kalian sudah siap. Kenapa teman-teman? Karena kalau kita syuting profesional, itu perharinya kalian tentu harus makan ngasih kru misalnya, lalu artis, lalu figuran seperti Politeknik Caltech Riau kemarin itu memakan sekitar 50 figuran. Berapa? Ratus ribu per orang untuk makan mungkin, untuk jasa mereka mungkin, yang mana biasa produksi profesional itu per hari bisa menghabiskan uang belasan juta hingga puluhan juta. Bayangkan menemukan beberapa hal rintangan atau permasalahan di lapangan yang kalian tidak bisa atasi, lantas kalian harus nambah satu hari. Berarti kalian nombok puluhan juta. Berat dong ya. Nah, ini ada beberapa hal, 5 hal yang gue ambil. Sebenarnya banyak biasanya, tapi gue ambil beberapa 5 hal yang menurut gue penting, yang mana biasanya para pemula suka anggap sepele atau mungkin bahkan tidak tahu. Pertama adalah matahari. Kenapa matahari? Contoh sederhana, pada saat gue syuting Politeknik Caltech Riau, gue pengen ngambil beberapa momen penting. Contohnya pada saat opening, itu ada mahasiswa yang lari-lari, artis utamanya lari-lari di lorong lantai 3, yang mana untuk mendapatkan mood atau emosinya, feel videonya, itu gue butuh bayangan pilarnya untuk mendapatkan suasana pagi yang cerah dan cerianya. Dan kalau tidak ada bayangan pilar yang tercipta, maka emosinya kurang menurut gua, dan itu hanya bisa terjadi pada pukul jam 8 hingga setengah 10 pagi. Mepet banget waktunya gitu. Arti kata, jauh-jauh hari sebelumnya gua udah susun tuh dalam agenda gua jadwal syutingnya bahwa itu akan diambil sekitaran jam 8 hingga setengah 10 pagi. Kenapa? Kalau seandainya jam 11 saja, jam 12 atau jam 1, matahari sudah sangat tinggi sob, sehingga tidak mungkin tercipta bayangan pilarnya, atau kalaupun ada, pendek sekali dan tidak indah. Apalagi kalau seandainya diambil sore, ya tidak dapat, karena kebetulan jatuhnya matahari di area gedung itu membelakangi area pilar itu. Oke, paham? Contoh sederhana lagi, misalnya kalau kalian pengen ngambil misalnya circle atau orbit, memutari subjek, lalu kalian putari dengan gimbal misalnya. Misalnya pada saat itu kalian tidak mengerti tentang mengatur jadwal, maka bayangkan kalau diambil jam 9 pagi atau jam 3 sore, apa yang terjadi? Matahari sudah rendah, tidak di atas. Ada pada saat lensa mengarah ke arah matahari, apa yang terjadi? Ya, bisa saja terjadi backlight, tentu saja, ya kan? Dan kalian harus tahu, untuk mendapatkan orbit yang sempurna atau circle yang sempurna, jam 11, jam 12, dan jam 1 menurut gua. Kenapa? Matahari sempurna di atas. Arti kata, kalian harus schedulekan jadwal kalian. Setiap momen itu nggak bisa diambil sembarangan. Dan ada satu perkara yang paling berat adalah lighting gratis yang satu ini tidak bisa kalian stop, tidak bisa kalian set, bahkan kalian tidak bisa menentukan kondisinya cerah terus tidak. Seperti Politeknik Caltech Riau itu musim hujan dan sangat pusing tentunya bagi gua pada saat itu syuting, dan bahkan untuk mendapatkan yang adegan pilar itu hari kedua baru didapat. Hari pertama mendung dan gua tidak dapat. Kalau misalnya pakai lighting indoor gitu, tentu kita bisa set up lightingnya. Matahari tidak bisa sob. Dan itu sangat penting. Atur jadwal kalian dan tentukan dengan kondisi matahari. Tinggi rendahnya matahari sangat menentukan momen. Itu dia yang pertama. Lalu yang kedua, kalian juga harus mengatur plan A dan plan B, bahkan mungkin plan C. Seperti gue bilang tadi, pada saat gue menyusun, misalnya pada plan A gue susun ya, hari pertama ngambilnya lari-lari di pilar, lalu hari keduanya, hari pertama itu di pilar, opening semuanya di awal tuh, yang di dalam ruangan, lalu juga perpustakaan dan semuanya. Intinya banyak adegan di luar yang mau gue ambil di hari pertama. Tapi apa yang terjadi? Hujan dan juga mendung dari pagi hingga sore.
seandainya gue tidak menyusun plan B, maka panik yang tercipta. Apa yang mau diambil nih? Apa yang mau dikondisikan nih? Wah, kacau nih. Yang mana mau diganti? Ingat, nambah 1 hari lagi, biaya produksi jadi bengkak. Nah, karena gue sudah susun bahkan plan A, B, dan C pada saat itu, gue sudah susun. Jika hari pertama mendung, maka nanti naik nih beberapa shoot yang seharusnya diambil di hari kedua atau di hari ketiga. Pada saat itu akhirnya gue ambil beberapa yang memang shootnya semuanya dalam ruangan. Yang teknik one shoot itu rata-rata diambil hari pertama dan hari kedua. Nah, karena gue menyusun itu dengan baik, maka syuting tidak bengkak hari. Kita sesuai dengan jadwal 5 hari, aman. Bayangkan kalau seandainya kalian panik. Belum lagi seperti yang untuk senja, itu yang paling seru, dimana gue kekeh banget pengen ngambil momen yang workshop, itu harus orange-nya real dari matahari. Dan itu gue dapatkan di hari keempat. 1, 2, 3, itu nggak dapat. Mendung terus sehingga gagal. Sehingga gue harus mutar otak untuk menaikin di hari-hari berikutnya. Apa yang naik nih? Di hari ketiga naik hari kedua, hari kelima naik ke hari ketiga misalnya, shoot-shootnya. Karena pada saat Politeknik Caltech Riau itu kurang lebih ada 12 tambah jadi 13 ruangan. Ada 13 ruangan, 7 shootnya adalah one shoot. Dan itu berat ya, untuk one shot itu berat. Dan karena gue susun plan A, B, dan C tadi, sehingga pada saat menemukan kendala hujan ini tadi, sehingga gue enak menaikin. Yang mana gue ambil? Plan A, plan B, plan C. Sudah aman, jadi tidak ada yang ketakutan dengan kondisi apa yang harus kita susun. Gitu. Dan itu pasti tentu nanti harus ada komunikasi dengan klien. Jadi menyusun plan A, B, dan C menurut gue itu sangat penting. Yang ketiga yang harus sangat kalian persiapkan dengan sangat matang adalah gear atau alat syuting. Jangan sampai ada yang kurang, bahkan menurut gua harus punya cadangan. Seperti di Politeknik Caltech Riau, itu gua kirim dengan paketan dari Depok hingga Pekanbaru saat itu, dan gua selalu lebihkan. Misalnya gua pakai lighting sebenarnya kebanyakan hanya 2 atau 3, tapi di Pekanbaru yang dikirim 5 lighting contohnya. Yang 2 buat apa? Cadangan. Lensa, gue selalu mempersiapkan beberapa lensa. Misalnya yang gue pakai mungkin kayak Politeknik Caltech Riau hanya 2 lensa utama, yang 28 mili dan juga 50 mili. Tapi yang 85, 45, lalu juga 18 mili itu gue bawa. Jaga-jaga kalau terjadi apa-apa dengan lensa kita masih punya beberapa lensa pilihan. Lalu juga dengan kamera cadangan. Ya mungkin pada saat seperti Politeknik Caltech Riau, gue bawa kamera A7C, A6000, dan juga gue punya beberapa teman-teman di Pekanbaru yang bisa gue kondisikan. Kalau terjadi apa-apa dengan kamera A7C gue punya mungkin backup dari teman-teman VMS Pekanbaru. Dan itu harus sangat matang. Dan saat yang paling krusial menurut gue gitu, kalau kita syutingnya keluar kota, ke tengah pulau seperti iklan Remasil, itu sangat fatal. Kita 4 hari nginapnya di kapal, dan itu seandainya ya amit-amit gitu ya, misalnya lensa jatuh ke laut atau mungkin rusak, mau diganti dengan apa kalau kalian tidak punya cadangan? Kita berada di tengah lautan nih misalnya, yang mana gua nginap 4 hari di kapal dan nggak bisa ke darat gitu, dan itu sangat fatal. Kalau tidak punya persiapan cadangan, maka sangat bahaya sob. Dan ingat seperti gue bilang tadi, 1 hari, 2 hari nambah syuting atau bahkan ngulang syutingnya, bangkrut kalian. Jadi persiapkanlah gear kalian dengan sangat matang, bahkan dengan cadangan-cadangannya. Yang keempat yang menurut gue sangat penting adalah menjaga mood artis sob. Ya ini sangat fatal sekali. Gue beri contoh sederhana pada saat gue buat kompro Politeknik Caltech Riau dan juga kampus Gunadarma, di mana mereka semua bukanlah artis yang biasa acting. Mereka mahasiswa biasa tadinya yang gue harus olah mereka bisa berakting. Dan untuk itu, lu justru jangan pernah tampakkan misalnya tegas, keras, tidak bisa. Jadilah director menurut gue yang bisa masuk ke dalam dunia mereka, bersahabat dengan mereka, yang bisa memotivasi mereka. Misalnya moodnya mereka lagi jelek, atau mungkin mereka tegang, nervous, maka lu harus jadi orang yang sangat ceria, terus tampak happy, memotivasi mereka. Bahkan dalam kondisi misalnya mood lu yang jelek nih ya, lu kesel, jengkel, dan sebagainya, lu nggak bisa tunjukin itu. Lu harus profesional, terus tampak mungkin happy, meyakinkan mereka nggak apa-apa, santai aja, lu bisa, karena memang tugas director adalah memotivasi artis mereka untuk bisa maksimal aktingnya. Ingat, jika videonya
acting mereka tidak sempurna, karya lu juga yang hasilnya jelek. Dan untuk itu, maka lu harus bisa jadi director yang sangat memotivasi dengan baik. Yang kelima yang menurut gue paling sering dialami mungkin oleh teman-teman sendiri adalah soal audio. Lupa ngecek audio. Udah syutingnya oke, actingnya oke, misalnya produksinya oke, lalu pada saat audio kebanyakan suka mensepelekan. Termasuk gua di awal-awal gua produksi video ya, itu audio tuh suka yang dilupakan, sehingga pada saat kita mau editing baru kedengar suara gesrek-gesreknya lah, atau putus-putus misal kalau pakai wireless, dan itu bahaya banget. Itu bisa membuat mengulang lagi syuting. Seandainya nggak bisa dubbing misalnya, maka jadi kacau seperti itu. Ya, gue pernah ngalamin itu dan akhirnya solusinya dubbing. Untung dubbingnya oke sehingga malah bikin tambah plus. Tapi belajar dari sana, kalian harus menyiapkan audio dengan sangat baik. Dan setelah misalnya cut, itu soundman, atau mungkin kalau tidak ada soundman-nya gitu ya, maka kalian yang pakai headset gitu untuk mengecek kembali audionya aman apa tidak. Gitu loh, itu tidak boleh tidak dicek, harus dicek. Karena menurut gua ini paling sering sih, bahkan banyak yang DM gua, bang audio kacau nih bang, ada solusinya nggak? Waduh, kata gua nggak ada solusinya. Ya ada solusinya, sorry, ya kalian harus dubbing. Tapi bang, kalau misalnya setengah dubbing setengah nggak, gimana ya? Nggak bisa dari awal. Kalau udah salah maka dari awal sampai akhir dubbing semua. Tapi kalau kalian nggak mau lakukan dubbing, maka ya itu tadi, persiapkan setiap kali shoot selalu cek audionya. Nah, 5 hal ini yang menurut gua mungkin harus sangat kalian perhatikan, walau sebenarnya masih banyak lagi rintangan namanya produksi syuting yang sekitaran lah, mungkin warga atau mungkin klien yang rewel. Wah, banyak deh pokoknya. Dan itu harus kalian hadapi. Tapi paling tidak 5 hal ini itu sangat penting menurut gua untuk kalian kondisikan. Oke? Mungkin segitu dulu aja tips dan trik dari gua, dan semoga ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di vlog gua lainnya.